Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dahu, ma ba'd. Anakku semua, siswa-siswi kelas 12 Agama Iman Tawhiyah yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan kali ini kita masih bisa bertatap muka, walaupun pembelajaran kali ini karena kita masih pandemi, juga ini masih PPKM, sehingga pembelajaran kita harus kita laksanakan secara daring atau secara online. Untuk seperti tahun-tahun kemarin, bahwasanya Bu Munifa di kelas 12 agama ini akan mengambil mata pelajaran ilmu tafsir. Anak-anakku, tolong perhatikan pembelajaran ini dengan baik, karena diharapkan walaupun pembelajaran kita hanya kita laksanakan lewat tatap muka secara daring, tapi insya Allah kalau kita berniat sungguh-sungguh dalam mencari ilmu, insya Allah kita juga akan tetap bisa memahaminya. Sekali lagi sebelumnya, anak-anakku semua, Munifa mengucapkan selamat kepada kalian yang sudah naik jenjang. Kemarin kalian di kelas 11, sekarang kalian di kelas 12. Kami berdoa, harapan kami di kelas 12 ini di jenjang akhir tingkat madrasah aliyah, kalian lebih semangat lagi. Anak-anakku semua, sebelum pembelajaran dimulai, saya berharap kalian sudah dalam keadaan siap menerima pelajaran, sudah mandi, sudah sarapan, sehingga badan dan pikiran kita sudah fresh. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu, semoga pembelajaran kita lancar dan akhirnya kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Berdoa mulai. Terima kasih, semoga dengan berdoa kita akan mendapatkan barokah dari ilmu yang akan kita pelajari. Anak-anakku, untuk pelajaran tafsir kita bisa menggunakan sumber belajar. Yang pertama, kita bisa menggunakan buku paket seperti ini. Oke, sama seperti buku paket, buku penunjang wajibnya, buku paket ini. Kemudian atau menggunakan sumber-sumber lain, kita bisa menggunakan Al-Quran dan terjemahnya, atau kita juga bisa menggunakan buku-buku tafsir yang kalian miliki, atau mungkin kalian bisa mengambil materi pembelajaran dari Google, ya. Karena memang pembelajarannya secara online, sehingga maksimalkan HP yang kalian miliki itu juga digunakan untuk menggoogling pelajaran-pelajaran yang sangat dibutuhkan. Anak-anakku semua, untuk pertemuan kali ini, bahwasanya dalam satu semester nanti kita akan mempelajari 4 K. Kalau diperhatikan, ada KI dan KD yang harus kalian perhatikan, bahwasanya ada 4 KI. KI yang pertama itu kaitannya dengan keagamaan, KI kedua itu kaitannya dengan sikap sosial, yaitu nanti diharapkan kalian lebih menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, serta tanggung jawab. Kemudian KI 3 tentang pengetahuan, yaitu ada pemahaman, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. Sedangkan KI 4 erat kaitannya dengan keterampilan, di mana kalian nanti diharapkan bisa mengolah, menalar, menyaji, dan menciptakan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari materi-materi yang akan kita pelajari. Kemudian kompetensi dasarnya nanti sesuai dengan materi yang akan kita pelajari. Anak-anakku semua, satu semester ini nanti kita bab pertama, nanti kita akan belajar tentang berlaku adil dan jujur. Kemudian bab 2 yaitu pembinaan terhadap diri, keluarga, dan masyarakat. Bab ketiga tentang kewajiban berdakwah, dan keempat tentang tanggung jawab manusia terhadap keluarga dan masyarakat. Anak-anakku semua, sekali lagi sebelum kita memasuki materi pertama, untuk bab pertama mungkin kalian bisa menyiapkan pulpen, menyiapkan buku untuk menyimak atau menulis pelajaran-pelajaran atau pengetahuan-pengetahuan yang nanti harus kalian hafalkan, harus kalian olah, harus kalian nalar, dan sebagainya. Untuk itu, marilah kita bersiap-siap. Kalian siap, atau kalian nanti bisa juga mengambil Al-Quran dan terjemahnya. Bab 1 akan kita mulai, bahwasannya bab 1 kita akan belajar tentang berlaku adil dan jujur.
Untuk materi ini, yang pertama itu adalah nanti kalian coba bisa buka Al-Quran dan terjemahnya. Yang terkait dengan materi berlaku adil dan jujur itu adalah surat Al-Maidah ayat 8-10. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'tilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajrun 'adzim maghfiratan wa ajrun 'adzim walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Anak-anak semua bisa diperhatikan bahwasanya dalam setiap surat untuk pelajaran ilmu tafsir ini ada beberapa keterampilan yang harus kalian kuasai. Pertama itu adalah membaca, silakan dibaca dengan tartil dan benar. Kemudian kalau sudah dibaca, kemudian bisa kalian hafalkan terjemahannya atau kalian pelajari terjemahannya. Kemudian yang ketiga, setelah itu kalian hafal. Jadinya silakan ditulis terlebih dahulu, kemudian dibaca, kemudian terjemahannya kalian tulis. Setelah dibaca berulang-ulang, kami harapkan kalian bisa menghafalkan surat Al-Maidah ayat 8-10. Kemudian yang terakhir, setelah kalian menulis, membaca, mengetahui artinya, kemudian menghafalkan Al-Maidah ayat 8-10, itu yang tidak kalah penting itu adalah mengerti atau mempelajari kandungan dari Al-Maidah ayat 8-10. Untuk yang menulis, membaca, kemudian terjemahnya sama menghafal, itu menjadi tugas kalian di rumah. Untuk nanti evaluasinya seperti apa akan Bu Munifah sampaikan di akhir pertemuan. Untuk yang pertemuan kali ini akan kami sampaikan tentang kandungan ayat Al-Maidah ayat 8-10. Bahwasanya dalam ayat Al-Maidah ayat 8-10 pelajaran yang sangat berharga sekali yang bisa kita ambil itu adalah yang pertama berlaku adil. Dalam ayat tersebut Allah menganjurkan kepada semua umat manusia itu untuk berlaku adil. Adil itu apa? Adil itu artinya proporsional. Kita berusaha memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya. Itulah yang dinamakan dengan adil. Untuk konsep adil silakan nanti kalian bisa browsing atau kalian bisa baca-baca buku yang terkait dengan sifat adil. Artinya melalui sifat adil ini diharapkan nanti kalian juga bisa mengembangkan sikap adil itu dalam perilaku kalian sehari-hari. Kemudian yang kedua, dalam surat atau Al-Maidah ayat 8-10 ini Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik atau berbuat ihsan atau berbuat kebajikan. Artinya apa? Kita semaksimal mungkin memberikan kemanfaatan kita kepada orang lain. Artinya seperti yang sudah disampaikan oleh Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, bahwasanya sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang punya manfaat, manusia yang bisa menebar kebaikan buat orang lain. Kemudian yang ketiga, ya tersirat juga bahkan dalam ayat 8-10 itu adalah memberikan sedekah kepada karib kerabat. Ini artinya bahwasanya hidup kita atau harta yang kita miliki jangan kita nikmati sendiri, harus kita bagi-bagi untuk kerabat kita atau untuk saudara-saudara kita. Bahkan kalau mungkin karib kerabat kita, keluarga dekat kita semuanya sudah termakmurkan, mungkin kemakmuran atau sedekah kita bisa kita berikan kepada yang lebih jauh, mungkin tetangga kita atau mungkin fakir, miskin dan anak-anak yatim. Itulah 3 hal yang terkandung dalam surat Al-Maidah ayat 8-10. Besar harapan kami kalian semua bisa meneladani atau mempraktekkan ayat ini, yaitu yang pertama kalian bisa berlaku adil, kemudian yang kedua bisa berbuat baik, dan yang ketiga kalian mempunyai sikap untuk gemar bersedekah, terutama bersedekah terlebih dahulu kepada karib kerabat. Kemudian untuk yang terakhir,
bahwasanya untuk pembelajaran kali ini silakan tadi yang sudah Bu Munifa informasikan sekali lagi, tulislah surat Al-Maidah ayat 8 sampai 10. Kemudian yang nomor 2, tulis terjemahan atau arti dari surat Al-Maidah ayat 8 sampai 10, kemudian dihafalkan. Dan yang ketiga, Bu Munifa mengharapkan kalian bisa mempraktekkan perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan surat Al-Maidah ayat 8 sampai 10. Itu yang bisa kami sampaikan anakku semua untuk pembelajaran kali ini. Jangan lupa bukti kehadiran kalian. Kalian bisa like, bisa komen di bawah YouTube pembelajaran yang Bu Munifa sampaikan. Sekali lagi, tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, jangan lupa minum madu atau vitamin, berjemur, atau jangan kalian pergi kemana-mana terlebih dahulu. Lebih baik gunakan waktu PPKM atau pandemi ini kalian untuk belajar di rumah. Demikian. Salam hebat, salam semangat. Sesama taqwalillah adalah saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.